home to mommy. What into the wall? Halo guys, masih dengan Kivanime di sini. Kali ini saya akan coba membahas satu film familiar yang dirilis di tahun 2008 yang bercerita tentang keanehan genetik yang dialami oleh seorang pria, dan ia menggunakan kekuatan itu untuk merampok bank dari berbagai negara, sehingga hal itu menarik perhatian sebuah organisasi yang kini memburunya. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Awal scene kita akan langsung berfokus pada sang tokoh utama, seorang remaja akhir balik bernama David Rice. Ia menyukai teman sekelasnya yang bernama Millie, dan Millie adalah seorang remaja yang mempunyai impian untuk bisa pergi ke Roma suatu saat nanti. Saat jam pulang sekolah, David menghampiri Millie dan memberikan hadiah bola kecil menara Eiffel kepadanya. Namun tiba-tiba, siswa lain bernama Mark muncul dan mengganggu mereka. Mark kemudian mengejek David dan melemparkan hadiah itu ke permukaan sungai yang telah beku. Melihat itu, David pun tanpa berpikir panjang mencoba untuk mengambilnya. Setelah ia berhasil mengambil bolanya, tiba-tiba permukaan es hancur yang membuatnya tenggelam dan terseret arus sungai. Keadaan itu pun membuat Millie dan siswa lain panik, dan mereka yakin bahwa David tidak akan bisa selamat. Namun tiba-tiba, dengan ajaibnya, David kini sudah berpindah di perpustakaan umum. Dalam keadaan bingung tak karuan, ia pun segera berjalan keluar. Sesampainya di rumah, David dihampiri oleh ayahnya yang bernama William. Ia menanyakan mengapa David pulang dalam keadaan basah kuyup. Namun, David tidak menjawab dan segera masuk mengunci kamarnya. Karena tidak terima, William pun meminta David untuk segera membersihkan lantai yang basah dan mendobrak pintu kamar David. David kembali berpindah ke perpustakaan umum sebelumnya, dan David akhirnya menyadari bahwa ia memiliki kemampuan teleportasi. Ia pun mencoba berpindah kembali ke kamarnya. Dengan rasa bingung dan tidak percaya, David akhirnya bisa menggunakan kemampuan itu. Dengan hanya membayangkan tempat yang akan dituju, dengan hitungan detik, ia akan bisa berpindah ke tempat yang ia bayangkan. David akhirnya memutuskan berkemas untuk pergi dari rumahnya dan mencari keberadaan ibunya yang telah pergi sejak ia berumur 5 tahun. Di lain cerita, Millie terlihat bersedih atas apa yang sudah menimpa David, dan ia mengira bahwa David telah meninggal. Tak berselang lama, ternyata David berteleportasi ke rumah Millie dan memancing Millie keluar. Setelah Millie keluar, ia melihat ada bola Eiffel hadiah dari David di ayunan. Millie pun sadar bahwa itu adalah ulah David. Namun, saat ia mencarinya, David sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, David yang memutuskan untuk berkelana dan mengasah kemampuannya terlihat sedang mencari kos-kosan harian dengan harga murah. Dan di saat itulah perjalanan dari David baru dimulai. Keesokan paginya, David melatih kemampuan teleportnya. Saat ia kembali ke kosan, ia melihat buku majalah traveling dan berpikir bahwa ia bisa berteleportasi lewat gambar yang dilihatnya. Dan dalam majalah itu, ia melihat sebuah foto menara yang pernah dikunjungi bersama ibunya. Dan tiba-tiba, David berhasil berpindah ke menara itu. Beberapa hari kemudian, David yang masih berusia 15 tahun berusaha mencari cuan kriminal dengan cara masuk ke dalam bank. Ia menanyakan toilet kepada petugas keamanan. Tanpa rasa curiga, petugas itu mengantar David menuju ke toilet. Dan dari situlah David bisa punya kesempatan untuk melihat isi ruangan dalam berangkas yang akan ditutup oleh penjaga keamanan bank. Di malam harinya, setelah mengingat itu semua, David pun segera melancarkan aksinya dengan peralatan yang siap ia bawa dan berteleportasi ke dalam berangkas itu. Karena dirasa karung yang dibawanya sangat kecil, ia pun kembali ke kosan untuk mengambil spray dan membawa uang yang sangat banyak. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan Samuel Jackson yang berperan sebagai Roland. Ia adalah salah satu bagian dari Paladin, yang merupakan organisasi pemburu pemilik kemampuan teleportasi yang disebut dengan Jumper. Di saat itu ia dipanggil oleh pihak bank untuk menyelidiki tentang kasus perampokan yang tak seperti biasanya. 8 tahun kemudian, David telah menguasai kemampuannya dan kini menjelma sebagai pencuri yang sukses. Ia tinggal di apartemen mewah di kota New York.
Di setiap dindingnya terdapat semua foto yang sudah ia kunjungi, karena memang kemampuan jumper sendiri hanya bisa digunakan ke tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan di ruangan lain terdapat penyimpanan dari berbagai mata uang dan harta yang telah ia curi selama ini. Kemewahan dan kesenangan pun berlanjut. Ia menggunakan kemampuannya untuk berpindah-pindah tempat kemanapun yang ia mau. Di sisi lain, tepatnya di hutan Amazon, Roland dan beberapa anak buahnya telah menangkap salah satu jumper yang lain. Senjata yang digunakan untuk menangkap jumper adalah listrik, karena memang kelemahan dari teleportasi jumper adalah listrik. Dalam keadaan itu, Roland dengan kejam membunuh jumper itu dan mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang pantas memiliki kekuatan berada di mana saja. Setelah itu, Roland pun mendapatkan kabar dari pihak bank bahwa mereka mencurigai salah satu nasabahnya. Beberapa hari kemudian, saat David pulang ke apartemennya, ia dikejutkan dengan adanya Roland yang sudah berada di sana. Dalam keadaan bingung, David pun bertanya sedang apa Roland di apartemennya. Dan ternyata Roland sudah mengetahui bahwa David adalah jumper yang telah mencuri uang dari berbagai bank selama ini. David yang mencoba berteleportasi terus gagal karena sangatan listrik 1000 volt yang ia terima. Kemudian, ia pindah ke ruang penyimpanan untuk memutuskan kabel listrik itu dan mengambil uang yang akhirnya ia bisa berteleport ke kamar masa kecilnya. William yang kaget dan merasa bahwa David telah kembali pun segera menghampiri kamar anaknya. Ia meminta David untuk tetap tinggal, namun David tetap pergi. Kenikmatan yang telah ia rasakan selama ini akhirnya terganggu oleh kehadiran Roland. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan cinta pertamanya. Millie yang beranjak dewasa kini sudah bekerja di salah satu bar di daerah dekat tempat tinggalnya. Meskipun ia ingin menyapa Millie, ternyata David masih ragu untuk menemuinya. Dan saat ia ingin pergi keluar, ia bertemu dengan Mark. Hal itu pun disadari oleh Millie dan langsung menghampiri David. Namun tak diduga, dengan tidak sopannya Mark kemudian meraba Millie. David yang melihat itu pun langsung menghajar Mark. David kemudian berteleportasi ke berangkas bank yang telah ia curi 8 tahun lalu dan meninggalkan Mark di sana. Lalu, ia kembali lagi ke bar untuk menemui Millie. Dalam reuni itu, David mengatakan bahwa ia kini sudah bekerja di bank, dan ia juga menawarkan untuk pergi berlibur ke kota tempat impian Millie. Dengan wajah yang sumringah, Millie pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, mereka pun terbang dan kini telah berada di kota Roma. Mereka berkunjung ke Colosseum, tempat impian dari Millie. Namun sayang, tempat itu sudah tutup. David yang tak ingin membuat Millie kecewa, secara diam-diam menggunakan kemampuan teleportnya untuk membuka pintu itu dan mengajak Millie masuk ke dalamnya. Dan saat mereka ingin masuk menuju pintu stadium, ada satu pintu yang terkunci. David meminta Millie untuk menunggu sebentar, sementara ia akan membuka pintu itu dari arah lain. Dan saat ia berteleport ke stadium, ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas batu stadium. Ia adalah Griffin, yang ternyata Griffin juga mempunyai kemampuan yang sama dengan David. Di saat itu Griffin mengatakan kepada David bahwa David bukanlah satu-satunya orang yang mempunyai kemampuan teleportasi. Dan ia juga menjelaskan bahwa masih banyak lagi orang-orang seperti Roland yang disebut dengan Paladin. Dan para Paladin itu akan memburu dan membunuh para jumper seperti mereka. Tak berselang lama, dua anggota Paladin tiba-tiba sudah berada di sana untuk menangkap mereka. Dengan pengalamannya, Griffin bisa melakukan perlawanan dan melumpuhkan kedua anggota Paladin itu. Namun, kejadian itu dilihat oleh pramusaji dari Colosseum. Griffin lalu membawa kedua anggota Paladin itu ke markasnya. Dan tak diduga, ternyata David bisa mengikuti lokasi teleport Griffin dari celah lompatannya. Hal itu pun membuat Griffin terkejut. Griffin meminta David kembali untuk segera menyelamatkan Millie dari Colosseum itu, yang akhirnya
David pun kembali dan bergegas membawa Millie keluar. Namun sialnya, mereka ditangkap oleh petugas setelah pramusaji itu memberitahu bahwa David terlibat dalam perkelahian di dalam Kolosium. Mereka akhirnya dibawa ke pihak kepolisian. Di sana, David diinterogasi dan ditanya di mana mayat yang telah David bunuh di Kolosium. Sementara Millie terlihat sedang berada di ruang tunggu. David yang tak mengerti dan tidak tahu harus menjawab apa, membuat pihak kepolisian menghubungi dan mendatangkan pihak yang berwenang dari negara David. Dan setelah polisi itu pergi, ternyata pihak berwenang yang menemui David adalah ibu kandungnya sendiri. Tanpa penjelasan apapun, sang ibu tiba-tiba memberikan kunci dan menyuruh David untuk segera pergi dalam waktu 20 detik. David yang bingung pun segera mengejar ibunya untuk meminta penjelasan. Namun, polisi melihatnya dan langsung menangkapnya. Yang akhirnya membuat David berteleportasi dan membawa polisi itu ke atas patung Sphinx. Kemudian, David turun untuk menemui Millie di ruang tunggu dan segera mengajaknya ke bandara. Sesampainya di bandara, Millie yang kebingungan menanyakan kepada David apa yang sudah terjadi sebenarnya. Namun, David masih menyembunyikan itu semua dan meminta Millie segera pulang sendiri tanpa bersamanya. Di lain cerita, Roland terlihat sedang menemui Mark di kantor polisi. Informasi tentang terjebaknya Mark di berangkas bank ternyata sudah diketahui oleh Paladin. Di saat itu, Roland menanyakan siapa orang yang telah membawa Mark ke dalam berangkas. Mark pun dengan polos menjawab bahwa itu adalah ulah David, dan ia juga memberitahu tentang semua informasi dari orang terdekat David. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Roland pun segera mendatangi rumah David dan bertemu dengan ayahnya. Di saat itu, Roland bertanya kepada William kapan terakhir kali ia bertemu dengan David. William menjawab bahwa ia melihat David 8 tahun yang lalu. Dan tanpa sengaja, Roland melihat foto dari istri atau ibu David yang bernama Mary. Dan Roland tampak seperti mengenalnya. Di sisi lain, David kembali menemui Griffin dan bertanya tentang organisasi Paladin. Griffin pun menjelaskan bahwa Paladin sudah ada sejak dulu dan terbentuk di abad pertengahan. Dan mereka juga tidak segan untuk membunuh semua orang terdekat dari para jumper hanya untuk memancing para jumper keluar. Mengetahui hal itu, David pun segera pulang ke rumah untuk mengecek sang ayah. Dan tragisnya, William sudah dalam keadaan tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, David pun segera membawa ayahnya ke rumah sakit dengan kekuatannya. Setelah itu, David menemui Mark yang berada di penjara dan menanyakan apakah ada pria hitam berambut putih bertanya kepada Mark. Mark yang terlihat ketakutan pun mengatakan bahwa ia telah memberitahu semua informasi David kepada pria tersebut, termasuk juga Millie. Mengetahui bahwa Millie adalah target Roland selanjutnya, David pun kembali menemui Griffin untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan Millie. Namun, Griffin menolak dan tak ingin ikut campur dalam urusan David. Saat Griffin pergi teleport meninggalkan David, David pun segera menyusulnya berteleport sampai ke Korea. Sampai pada akhirnya, Griffin mencuri satu mobil Mercedes di sebuah showroom dengan kekuatannya. Dalam perbincangan mereka di mobil, Griffin mengatakan kepada David bahwa saat ia berumur 5 tahun, Paladin telah membunuh kedua orang tuanya. Di saat itu David menanyakan tentang bagaimana bisa Griffin menggunakan teleportasi dengan membawa beban berat. Sambil tertawa, Griffin pun menjelaskan bahwa ia bisa membawa semua beban berat selama beban itu bergerak. Griffin akhirnya setuju untuk membantu David, dan mereka berdua pun segera berteleportasi ke bandara Amerika. Namun sialnya, pendaratan pesawat Millie ternyata sudah tiba sejak 1 jam yang lalu. Griffin mengusulkan David untuk segera menemui Millie, sementara ia akan kembali ke markas untuk melakukan persiapan. David yang dengan cepat sudah berada di apartemen Millie pun mengatakan yang sebenarnya kepada Millie, bahwa ia bukanlah karyawan bank dan mempunyai kemampuan teleportasi. Millie yang melihat itu pun terkejut dan ketakutan. Di saat yang sama, Roland datang bersama anak buahnya. Karena David bingung menjelaskan situasi itu kepada Millie, akhirnya ia membawa Millie berteleportasi ke markas Griffin. Di sisi lain, Roland yang sudah berada di apartemen Millie pun melacak lokasi mereka dari celah teleportasi yang David lompati. Yang akhirnya, ia bisa menemukan dan berteleportasi ke markas Griffin.
Di saat David telah tertangkap dan akan dibunuh, Griffin muncul menembakkan semburan api ke arah Roland. Dengan pertarungan yang cukup epik, Griffin pun tiba-tiba pergi berteleportasi dengan motornya untuk membawa bus besar tepat ke hadapan Roland. Namun sialnya, Roland masih bisa selamat. Millie yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Dan saat Roland akan menghampiri Millie, Griffin kembali muncul menembakkan semburan api kepada Roland, sehingga ia terlempar ke dalam celah teleportasi apartemen Millie. Griffin yang berniat akan membunuh Roland pun segera menyusulnya. Sementara Millie mencoba membebaskan David dari jeratan kabel listrik dan meminta David untuk segera mengantarkannya pulang ke rumah. Tak lama dari situ, Griffin muncul kembali ke markas dan membawa peralatan teleport Paladin yang ia curi. Karena ternyata alat itulah yang digunakan oleh Paladin untuk bisa berteleportasi dan menyusul mereka semua. Dan tiba-tiba, karena celah teleportasi belum sepenuhnya tertutup, Roland bisa menyeret Millie dengan senjatanya. Setelah itu, Griffin terlihat sedang mengaktifkan bom dan generator untuk bisa membunuh Roland beserta para Paladin di tempat Millie. David yang mengetahui itu pun tak menyetujuinya, karena Millie masih disandra oleh mereka. Ya akhirnya, David membawa bom itu ke kota Roma. Pertarungan yang epik pun akhirnya terjadi, dan mereka berdua bisa berpindah-pindah ke beberapa negara hanya dengan hitungan detik saja. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berada di zona perang Ceko. Dan David bisa berhasil menjebak Griffin di kabel listrik tower. Setelah itu, David pun segera menonaktifkan dan menghancurkan generatornya. Setelah kejadian itu, David pun bergegas kembali ke apartemen Millie untuk menyelamatkannya. Namun naas, ternyata Roland dan para Paladin bisa dengan mudah menjebaknya. Dan tiba-tiba, tak diduga ternyata David bisa memindahkan gedung apartemen Millie beserta isinya ke dalam sungai. Kemudian, David pun kembali berteleportasi ke perpustakaannya dulu. Dalam keadaan itu, ternyata Roland masih tersadar dan ingin menyerang David. Namun dengan cepat, David langsung membawa Roland berteleportasi ke sebuah gua di atas bukit. Beberapa hari kemudian, David terlihat sedang menuju rumah yang berada di tempat bersalju. Dan ternyata itu adalah rumah dari ibu David. Di saat itu, David meminta penjelasan dari ibunya, mengapa ia meninggalkan David saat usianya 5 tahun. Sang ibu pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah Paladin, dan ia memilih meninggalkan David karena ia tak ingin David terbunuh. Dengan kata lain, sang ibu pergi meninggalkan David karena ia tak ingin para Paladin mengetahui bahwa David adalah jumper. Setelah keluar dari rumah sang ibu, David pun menemui Millie yang telah menunggunya. Dan perjalanan David ke depannya masih akan menjadi target anggota dari Paladin, termasuk juga dari ibunya. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Givanime. Jaga selalu tindakanmu untuk tetap mencari cuan di jalan yang halal. Givanime undur diri. Wassalam.